Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku semuanya, kita masih melanjutkan pembahasan materi akhlak, dan kita masih dalam pendahuluan. Ya, kita masuk ke pendahuluan yang kedua. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam pendahuluan mata pelajaran akhlak ini. Dan materi yang kedua ini, ya, materi pendahuluan akhlak yang kedua ini merupakan lanjutan dari materi pendahuluan yang pertama. Sehingga ini merupakan kaitan erat, ya, dari yang pertama. Ya, kalau yang pertama kita membahas pengertian akhlak, kemudian pembagian akhlak, kemudian seberapa pentingnya kita belajar akhlak, kemudian seberapa pentingnya kita memiliki akhlak. Nah, maka di pertemuan yang kedua ini, dalam pendahuluan mata pelajaran akhlak yang kedua, poin yang pertama yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama adalah keutamaan akhlak. Apa saja sih keutamaan akhlak itu? Apa yang akan didapatkan jika seseorang memiliki akhlak? Ya, ini merupakan keutamaan. Ya, kalau kita sering mendengar hadis ataupun ayat yang berisi tentang keutamaan. Ya, maksudnya adalah siapa saja yang mengerjakan suatu amalan maka dia akan mendapatkan ini. Ini maksud dari keutamaan. Nah, dalam pembahasan akhlak ini, siapa saja yang memiliki akhlak, ya, terutama akhlak mulia, menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, ya, apa yang akan didapatkan? Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Ya, ada 5 keutamaan akhlak yang akan Ustadz sampaikan, ya, dalam pembahasan keutamaan akhlak. Yang pertama, keutamaan akhlak adalah, ya, bahwa akhlak mulia ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Akhlak mulia, akhlak yang baik merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menjamin kepada siapa saja dengan sebuah rumah. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan sebuah rumah. Di mana? Fi rawdil jannah, di pinggiran surga. Ya, di pinggiran surga. Rasulullah SAW akan memberikan rumah di pinggiran surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan dalam masalah agama, wa in kana muhiqqan, walaupun dia dalam posisi benar. Kemudian Rasulullah SAW akan memberikan rumah di dalam atau di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggalkan dusta, meninggalkan perkataan bohong walaupun bercanda.
Ya, ada kan sering kita melihat ya bercanda tapi isi candaannya bohong. Ya, ini yang pertama dia dosa, ya. Dan bagi siapa sih yang meninggalkan perbuatan dusta walaupun dia dalam keadaan bercanda, ya, main-main, itu akan akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sediakan rumah di tengah surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan memberikan rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Ya, jadi dalam surga itu ada 7 tingkatan. Ya, tingkatan yang paling tertinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan rumah untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, nanti jangan lupa hadisnya ditulis walaupun dengan bahasa Indonesia. Ya. Hadis ataupun ayat, ya, kalau ayat berarti kalian harus melihat ke dalam Al-Qur'an sesuai dengan surat dan ayatnya. Ya. Kalau hadis, ya, bagi yang mampu menulis Arab silahkan, dan bagi yang belum mampu menulis Arab maka ditulis dengan artinya saja. Nah, keutamaan yang pertama tadi bahwasanya akhlak mulia merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya, bukan dia masuk dalam surga saja, tapi Rasulullah SAW akan memberikan untuknya rumah, di mana rumah ini merupakan di tingkat yang paling tinggi di dalam surga untuk orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, dapat rumah, masuk surga, ya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat surga. Kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan kita memiliki akhlak mulia, kita bisa masuk ke dalam surga, kita mendapatkan rumah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan juga kita berpeluang untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ya, akhlak yang baik merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu sayang kepada orang-orang yang penyabar. Allah itu sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan salah satu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki akhlak mulia. Ya. Orang-orang yang memiliki akhlak mulia, maka dia sedang berusaha mendapatkan kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillah ilallahi ahsanuhum khuluqan." Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah mereka yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Ya, banyak nanti akan kita pelajari apa saja sih akhlak mulia ini, agar kita memiliki akhlak tersebut, agar kita mengamalkan akhlak tersebut, agar kita menghiasi akhlak mulia tersebut. Ya, di antaranya adalah sabar, ya, berbuat baik, tidak mengganggu, ya, berbuat adil, berbagi. Ini merupakan di antara contoh akhlak mulia. Nah, jadi keutamaan yang kedua, akhlak mulia merupakan sebab mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya, akhlak mulia merupakan sebab mendapatkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak mulia merupakan sebab mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu, hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka belum berjumpa denganku. Dan mereka tidak berjumpa denganku. Ya, kita salah satu agar kita bertemu dengan Rasulullah, salah satu agar kita berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga adalah dengan akhlak mulia. Karena ini merupakan sebab mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya Inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku duduknya pada hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Yang dicintai oleh Rasulullah dan yang paling dekat duduk dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini keutamaannya sangat besar. Ya, duduk dengan Rasulullah, kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan akhlak mulia kita bisa duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati atau melampaui apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat itu dekat dengan Rasulullah SAW di dunia dan mereka juga dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat. Kita tidak akan pernah bisa melewati kedudukan para sahabat, tapi kita bisa dekat dengan para sahabat dan juga dekat dengan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah memiliki akhlak mulia. Ya, memiliki akhlak mulia ini bukan hanya pelajaran, tapi benar-benar kenyataan. Setiap waktu yang kita lewati, setiap hari yang kita lewati, setiap kita bergaul, berteman, bersahabat, ya, berkomunikasi, berbicara, itu harus dengan akhlak mulia. Ya, bergaul dengan teman, bergaul dengan orang tua, ya, bersahabat dengan teman, bersahabat dengan orang tua, bersahabat dengan tetangga, bersahabat dengan saudara-saudara, ini dengan akhlak mulia. Berbicara kepada orang tua, berbicara kepada teman, berbicara kepada guru, berbicara kepada ustadznya, berbicara kepada tetangga, ini harus dengan akhlak. Ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, bukan hanya pelajarannya saja, tapi benar-benar diamalkan, benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan nyata kita. Nah, ini merupakan keutamaan akhlak mulia yang ketiga. Kemudian keutamaan akhlak yang keempat, bahwa akhlak mulia merupakan amalan yang paling berat di hari kiamat ketika ditimbang. Akhlak mulia merupakan amalan yang paling berat pada hari kiamat ketika ditimbang. Ya. Jadi anak-anakku semuanya, di hari kiamat nanti kita akan mengalami sebuah fase di mana semua amalan kita akan ditimbang. Amalan kebaikan kita ditimbang, salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, wudhu kita, baca Al-Quran kita, hafalan kita, semuanya ditimbang. Begitu juga keburukan kita, dosa yang kita lakukan, ya, perbuatan maksiat yang kita lakukan, semua ditimbang. Dan akhlak mulia merupakan amalan yang paling berat ketika ditimbang pada hari kiamat. Ya, sehingga
keuntungan memiliki akhlak mulia ini sangat besar sekali. Terlebih di hari kiamat. Kita akan mendapatkan timbangan yang paling berat. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak mulia. Karena kita tidak hanya belajar akhlak mulia, tapi benar-benar mengamalkan akhlak mulia. Kalau hanya sekedar belajar, tidak mengamalkan, ya sama saja bohong. Ya, yang dimaksud di sini adalah belajar akhlak mulia dan mengamalkan akhlak mulia di kehidupan nyatanya, di kehidupan sehari-harinya. Ya, tidak hanya belajar, tapi benar-benar mengamalkan akhlak mulia tersebut. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi." Tidak ada suatu amalan yang ketika ditimbang lebih berat dari akhlak mulia. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada amalan yang ketika ditimbang paling berat kecuali akhlak mulia, akhlak yang baik. Ini merupakan amalan yang sangat besar. Kemudian poin yang terakhir tentang keutamaan akhlak mulia, ya, poin yang kelima, bahwa akhlak mulia akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, 2 kali lipat. Pahalanya akan dia dapatkan sebanyak 2 kali lipat. Ya. Siapa saja yang memiliki akhlak mulia, dia akan mendapatkan pahala yang 2 kali lipat, bahkan pahalanya banyak. Ya. Bahkan akhlak mulia ini akan melampaui dari segi pahala, akan melampaui orang-orang yang melakukan salat malam dan berpuasa di siang hari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akhlak mulia merupakan salah satu amalan yang sangat besar pahalanya. Ini ada 5 poin dalam keutamaan akhlak mulia. Ya. Kenapa kita harus mengetahui keutamaan akhlak mulia? Ya, agar kita bersemangat. Ya, pertama bersemangat mempelajari akhlak mulia, yang kedua kita bersemangat untuk mengamalkan akhlak mulia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memiliki akhlak. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki akhlak buruk. Ya. Nah, poin yang berikutnya, setelah kita mempelajari keutamaan akhlak mulia, adalah kita mempelajari bahaya akhlak mulia. Bahaya memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Ya, bahaya. Ya, setidaknya 5 poin. Ya, tentang bahaya akhlak buruk. Ya, poin yang pertama, ya Ustaz sebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama, akhlak yang buruk merupakan sebab masuk ke dalam neraka. Ya, ini sudah jelas. Akhlak yang buruk merupakan sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Siapa saja orangnya? Orang yang memiliki akhlak buruk, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jika dia tidak mau memperbaiki selama dia hidup, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, tentang bahaya akhlak yang buruk. Ya. Akhlak yang buruk merupakan sebab mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab. Ya, akhlak yang buruk merupakan sebab mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja yang memiliki akhlak yang buruk, ya, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, akhlak yang buruk, siapa saja yang memiliki akhlak yang buruk akan mendapatkan kebencian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cinta. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murka kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Ya.
Kemudian yang keempat, ya, amalannya akan sia-sia. Orang yang memiliki akhlak yang buruk, amalannya akan sia-sia. Salatnya sia-sia, puasanya sia-sia, ya, sedekahnya sia-sia. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Ya. Kemudian yang kelima, ya, orang yang memiliki akhlak buruk, dia akan mendapatkan dosa. Ini bahaya. Ya, kalau sampai kita memiliki akhlak buruk, ya, setiap hari dalam kehidupan kita, ya, dalam kita bergaul kepada manusia, kepada orang lain, ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara-saudara dengan akhlak yang buruk, ya, maka bisa jadi kita mendapatkan bahayanya ini. Ya, kelima bahaya yang telah kita sebutkan tadi. Nah, maka dua poin ini, keutamaan akhlak mulia, kemudian bahaya akhlak buruk, ya, ini agar memberikan motivasi kepada diri kita. Yang pertama, untuk memiliki akhlak mulia, menyemangati diri kita untuk memiliki akhlak mulia. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada diri kita agar kita tidak memiliki akhlak yang buruk. Berbahaya kalau kita memiliki akhlak yang buruk, ya, kita akan dibenci manusia, ya, bahkan Allah benci, Rasulullah SAW benci, ya, amalan kita akan sia-sia, ya. Jadi sekali lagi, akhlak ini bukan hanya dipelajari, tapi akhlak ini bukan hanya dipelajari, tapi akhlak ini diamalkan, sehingga kita benar-benar mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Akhlak yang baik kita amalkan, akhlak yang buruk kita tinggalkan, dan kita mengajak orang lain untuk memiliki akhlak yang baik, dan kita mengajak orang lain untuk meninggalkan akhlak yang buruk. Dan sekali lagi, akhlak ini diamalkan, bukan hanya dipelajari saja. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Baik, poin terakhir yang akan kita bahas dalam pendahuluan kedua ini di pelajaran akhlak adalah bagaimana kita mewujudkan akhlak mulia pada diri kita. Ya, sebelumnya kita mengetahui dari pengertian, pembagian, terus pentingnya belajar akhlak, kemudian keutamaan akhlak mulia, kemudian bahaya akhlak buruk. Nah, yang sekarang bagaimana kita mewujudkan akhlak mulia dalam diri kita? Kita sudah dapat keutamaannya, tahu keutamaannya, ya, bersemangat untuk mewujudkannya. Kemudian kita tahu bahaya akhlak buruk, sehingga kita menghindari akhlak buruk, menjauhi akhlak buruk. Sekarang bagaimana mewujudkan akhlak mulia dalam diri kita? Ya, ada beberapa kiat, beberapa cara agar kita dapat mewujudkan akhlak mulia dalam diri kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, sekitar ada 7 cara, dan akan kita sebutkan secara ringkas agar pembahasan tidak terlalu lama. Cara yang pertama agar kita bisa mewujudkan akhlak mulia adalah memperbaiki akidah kita, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akidah kita, tauhid kita, ibadah kita, ya, memperbaiki tauhid kita, akidah kita. Sudah benar enggak akidah kita ini? Apakah akidah kita ini masih ada kesyirikan? Masih minta kepada selain Allah? Masih menggantungkan harapan kita kepada selain Allah? Ya, masih menjalankan aktivitas tapi tidak memohon pertolongan kepada Allah?
Ini terkait tentang akidah, ya, tentang tauhid kita, tentang akidah kita, tentang keimanan kita. Maka kita perbaiki dulu. Karena ini merupakan pondasi dasar. Yang dinamakan pondasi, pondasinya harus kuat. Ketika pondasi ini kuat, maka akan terbangun bangunan yang megah, rumah yang mewah. Ya, sehingga pondasi yang pertama adalah kita memperbaiki akidah kita. Membenarkan, membersihkan akidah kita dari perbuatan syirik, perbuatan maksiat, perbuatan kezaliman, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat yang kedua, bagaimana merealisasikan akhlak mulia dalam diri kita. Yang kedua adalah memperbaiki ibadah kita. Ya, namanya ibadah, salat, wudu, ya, salat kita, wudu kita, kemudian puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita perbaiki. Sudah benar belum wudu saya ini? Sudah benar belum salat saya? Ya, salat itu tidak hanya sekedar yang penting sudah salat, yang penting sudah wudu. Ya, tapi benar-benar kita fahami, sudahkah salat yang kita lakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya. Kenapa kita harus memperbaiki ibadah kita? Yang pertama, ibadah yang kita lakukan harus sesuai, harus sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak boleh tidak sama. Tidak boleh berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya wudu, ya wudu harus benar. Bismillah, diawali dengan bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, ya, berurutan sampai selesai mencuci kedua telapak kaki sampai mata kaki, kemudian membaca doa. Ya, jangan dibolak-balik. Ya, begitu juga sholat. Sholatnya harus benar, takbirnya benar. Ya, takbirnya tidak boleh asal-asalan. Ya, rukuknya benar, baca Al-Fatihahnya benar. Ya, tidak belepotan. Ya, panjang pendeknya salah. Ya, ini belepotan, berarti belum benar ibadah kita. Sholat kita belum benar. Ya, maka kita belajar itu untuk memperbaiki keadaan diri kita. Kita belajar untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ya, dan untuk memperbaiki ibadah, ya, ini harus kita giatkan untuk belajar. Jangan sampai seorang muslim, seorang muslimah tidak mau belajar sehingga dia terkurung dalam kebodohan yang ada pada dirinya. Ya. Seorang muslim, seorang muslimah wajib dituntut untuk belajar, ya, sehingga kita tidak terkurung dalam kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian kiat yang ketiga untuk merealisasikan akhlak mulia adalah memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Perhatian kita dengan Al-Quran. Ya, orang yang ingin memperbaiki dirinya, orang yang memperbaiki akhlak yang ada pada dirinya, mewujudkan akhlak mulia pada dirinya, ya dia harus memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Apakah malas membaca Al-Quran, atau meninggalkan Al-Quran, atau menjadikan Al-Quran sebagai pajangan. Ya, ini tentunya dia tidak akan bisa mewujudkan akhlak mulia jika dia mengabaikan, menjauhi Al-Quran. Kemudian yang keempat, ya, membiasakan diri. Membiasakan diri, latihan terus, ya, membiasakan diri untuk memiliki akhlak mulia. Ya, ini butuhnya pembiasaan. Ya, ada sebuah pepatah, ala bisa karena sudah terbiasa. Seseorang bisa karena dia sudah terbiasa. Orang ingin pintar, maka dia harus biasakan untuk membaca, ya, belajar. Ya, terus melatih dirinya untuk memiliki akhlak mulia. Ya, terus bersabar, ya, terus berbagi, ya, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya, ya, harus dilatih terus. Ya, diri kita ini kalau tidak kita latih, tidak kita biasakan, maka dia akan terus dikurung dalam kebodohan. Kemudian yang kelima, ya, benar-benar memperhatikan atau menghayati akan dampak buruk akhlak yang buruk, akhlak yang jelek.
Ya, bahaya akhlak yang jelek ini, akhlak yang buruk ini harus benar-benar kita hayati, benar-benar kita pahami. Ya, sudah kita sebutkan tadi, bagaimana akhlak buruk ini benar-benar memberikan dampak yang jelek untuk kehidupan dunia kita dan untuk kehidupan akhirat kita. Maka ini harus kita pahami, sehingga kita akan menjauhi akhlak yang buruk dan akan terus berusaha memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang keenam, uluwul himmah, semangat juang yang pantang menyerah. Ya, semangat yang pantang menyerah, ya, jangan kasih kendor. Terus kobarkan semangat dalam diri kita untuk mewujudkan akhlak mulia. Jangan sampai kita bermalas-malasan, ya, sehingga kita tidak mau memperbaiki diri kita, kemudian kita tetap memiliki akhlak yang buruk. Padahal kita memiliki kesempatan untuk merubah diri kita menjadi orang yang berakhlak mulia, akhlak yang baik. Ya, ini tentu harus didukung dengan semangat yang tinggi. Ya, terus dikobarkan semangatnya, jangan pantang menyerah. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah bersabar. Ya, bersabar untuk melatih diri kita mengamalkan akhlak mulia. Ya, bersabar. Tentu ada cobaan ketika kita menjalankan atau mewujudkan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Ya, bersabar. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersabar. Ya, bagaimana beliau ketika berbuat baik dicaci maki, ya, bahkan beliau Rasulullah SAW dilempari ketika ingin berbuat baik. Ya, begitu juga kita ketika kita ingin berbuat baik, ingin memiliki akhlak mulia, ingin mewujudkan akhlak mulia dalam diri kita, maka kita harus bersabar. Kemudian yang kedelapan, selalu introspeksi diri. Ya, introspeksi diri, berusaha menilai diri kita sendiri. Ya, diri kita ini sudah benar atau belum. Jangan pakai perasaan menilainya, tapi benar-benar kita lihat apakah diri kita ini sudah benar, apakah diri kita ini sudah memiliki akhlak mulia, apakah diri kita ini malah justru memiliki akhlak yang buruk, ya, memiliki perilaku yang buruk, sehingga orang lain menjauhi kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita, membenci kita. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Ya, berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak mulia. Ya, salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau bercermin, ya, sering ngaca di depan cermin, ya. Apa yang dia ucapkan oleh Rasulullah? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau bagus memberikan keindahan pada tubuhku, maka berikanlah keindahan pada akhlakmu. Ya, ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika bercermin, ya, adalah membaca doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin 3 poin ini yang kita bahas dalam pendahuluan yang kedua ini di materi pelajaran akhlak. Nah, jangan lupa untuk dicatat dengan rapi, disimak. Jika ada dalil apakah dari ayat Al-Qur'an, ya kalian tulis dengan bahasa Arabnya, kalian cek dalam Al-Qur'an, kalian tulis bahasa Arab dan artinya. Dan jika itu hadis sabda Rasulullah SAW, maka jika kalian mampu untuk menulis dengan bahasa Arab, silakan. Dan jika kalian tidak mampu, maka cukup ditulis dengan artinya saja. Dan Ustadz ingatkan kembali untuk mencatat dengan catatan yang rapi, dengan tulisan yang rapi, agar kalian bisa membaca dan mengulangi pelajarannya di kemudian hari atau di waktu yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.